Wah, yang Blangkon kali ini kayak Sunan Kalijogo ini. Bukan Sunan Kalijogo. Apa yang? Sunan Jogo Kali. Sunan Jogo Kali. Yang Blangkon ini ada pertanyaan di kolom komentar. Oh ya, ya. Kok ada ya memori yang 12 GB di komputer dia itu? Oh ya. Apa ada modul 12 GB itu ya? Iya. Oh itu ya. Oke, begini ya. Mungkin dia tidak melihat modul memori yang ada di dalam komputernya. Iya. Dalam pembicaraan kemarin itu kan kita membicarakan modul memori ya. Iya. Jadi modul memori itu ini yang dimaksud modul memori utama atau yang disebut RAM. Yang kita bicarakan tuh ini. Jadi yang kayak begini ini satuannya itu biasanya kapasitasnya maksudnya itu mengikuti satuan biner. Jadi kayak 1 giga gitu ya, seluruhnya 1 giga itu ya. Satu unit, satu modul ini. Ada yang 2 giga, kemudian satuannya pasti 1, 2, 4, 8, 16, 32, kayak begitu. Jadi nggak ada kita temukan di sini ini 10 giga gitu, nggak ada. Per kepingnya itu ya yang ya? Ya, kelipatannya yang ada itu. 6 giga itu nggak ada. Nah, kalau di situ misalnya ada 12 giga gitu ya, maka kemungkinannya seperti ini. Di dalam PC itu terpasang 2 memori ya. Yang satu itu katakanlah 8 giga, yang satu 4 giga. Jadi kalau di total ya menjadi 12. Iya bener ya. Kalau dia ada 3 slot atau 4 slot, mungkin yang dipasang 3 slot. Misalnya 4, 4, 4, totalnya kan jadi 12. Jadi kalau yang kayak begini banyak. Saya juga punya yang untuk praktek-praktek anak-anak yang magang itu di sini itu memorinya 6 giga. Karena di dalamnya saya pasang 4 dan 2. Ya ini hanya sekedar untuk latihan aja nggak apa-apa. Ya, kalau di situ misalnya ada 4 slot, saya pasang begini, 4 giga, 2 giga, dan 1 giga. Kan totalnya jadi 7. Ya, jadi yang kita maksud itu bukan itu, tapi per modul. Termasuk yang ada di HP itu ya? Oh ya. Katanya ada yang 3 giga, itu yang Blangkon. Iya, itu nggak termasuk. Itu kan karena nanti ada ya di komputer-komputer tertentu, itu memorinya itu memang sudah on board. Jadi memorinya itu sudah tersolder di boardnya. Ya, kalau yang kayak begini beda ya, itu sudah terserah pabriknya lah, desainnya mau dipasang berapa giga, nggak ngurus ya. Sedangkan yang kita bicarakan itu bukan yang on board. Kalau HP itu kan on board itu. Betul ya. Jadi yang kita maksud itu adalah modulnya, kan di situ sudah kita jelaskan bahwa itu modul memori utama. Jadi bedakan memori utama yang dalam bentuk terpisah atau diskrit ya, semacam ini dengan yang sudah tersolder pada board. Paham ya. Iya. Terus arti kata megahertz, MHz di memori itu apa sih ya yang? Oh ya, sekarang begini. Sebelum saya menjawab itu ya, saya juga melihat ada satu komen ya. Dia bertanya begini, bagaimana kalau saya menggunakan 2 modul memori kayak begini ya, kemudian berbeda kapasitas, apakah itu bisa? Nah, jawabannya itu ya, ini akan saya kembangkan. Oke, kita bicara dulu kalau memasang 2 memori yang berbeda kapasitas, tapi yang lainnya sama ya. Misalnya ini DDR3, ini juga DDR3 ya. Kemudian kapasitasnya ini adalah 8 giga, yang ini 4 giga ya. Apakah itu bisa? Bisa. Bermasalah? Tidak. Ya. Asalkan ini DDR3, ini DDR3, kemudian yang ini non-ACC, ini juga non-ACC ya. Kemudian nilai CL-nya sama, pokoknya semuanya sama, hanya berbeda kapasitas, itu tidak masalah. Nanti jumlah memori utamanya, kapasitasnya, ya tinggal menambahkan 8 dan 4. Oke ya. Oke, Bang. Kalau itu berbeda jenis, misalnya DDR3 dengan DDR4, ya jelas nggak bisa.
toh nanti kalau sudah masuk di slot DIMM-nya, slot untuk memori, kan nggak bisa. Kalau itu misalnya untuk DDR3 dimasuki DDR4 kan nggak bisa. Nggak bisa ya. Ya, itu nggak mungkin. Kemudian yang berikutnya, berbeda bus. Ya. Misalnya yang ini DDR3 1866. Nah, misalnya begini. Yang satu DDR, misalnya ya, ini kita pakai yang tipe lama aja ya. Ini 1866. Nah, ini pasti tertulis MHZ itu. Iya, ya. yang tadi itu. Kemudian yang satu DDR 3 1600, nah gitu ya. MHZ. Nah, ini. Nah, kalau itu dipasangkan, nggak masalah, asalkan ini DDR3, ini DDR3. Kemudian seperti yang satu non-ECC juga non-ECC ya. Nggak masalah, hanya berbeda di busnya. Ya, itu nggak masalah, nggak akan mengakibatkan apa-apa. Hanya saja nanti kecepatan transmisi data bandwidth-nya itu mengikuti yang kecil. Ya, jadi yang besar ini dengan sendirinya akan menyesuaikan diri dengan yang kecil. Jadi itu nggak masalah. Memang ada sih, ya, itu yang bilang begini. Kalau busnya nggak sama, nanti pasti cepat rusak itu. Kalah, yang kecil itu kalah akan cepat rusak. Itu salah, ya. Nggak ada kerusakan kayak gitu. Yang ada malah menyesuaikan, malah terbalik. Maksudnya terbalik, ini mudah rusak. Enggak. Justru yang atas ini menjadi lebih awet, kayak gitu loh. Oh, betul. Ya, karena separuh. Iya, karena dia full. Betul. Jadi terbalik kalimat itu. Nah, ini nggak masalah, ya. Saya berikan satu contoh lagi. Bagaimana kalau busnya nggak sama kayak ini ya, dipasang dua kayak begini. Kemudian kapasitasnya juga nggak sama. Nah, misalnya yang ini katakanlah 8, yang ini 4. Ya, jadi 4 GB gitu ya. Apa masalah ini? Sudah ininya beda. Enggak masalah. Jadi nanti kecepatan transmisi datanya ikut yang rendah. Ya, kapasitasnya 12 kayak begitu. Betul. Ya, kemudian berikutnya lagi. Bagaimana nanti kalau misalnya ini dipasang pada slot memorinya itu ya. Ternyata slot memorinya ini busnya di bawah ini, gitu ya. Di bawah nilai 1600 itu. Apa bisa? Nggak masalah kok. Ya asalkan dia sama DDR3 gitu. Ya. Tapi nanti kecepatan transmisi datanya mengikuti slotnya yang paling rendah kan. Ya. Jadi itu nggak masalah gitu. Yang masalah itu adalah apabila dua memori yang dipasangkan, 2 atau lebih, ya, itu berbeda. Misalnya yang satu ECC, yang satu non-ECC, ya, itu nanti bisa bermasalah ini. Jadi nanti apa sih ECC nanti lebih jelasnya akan kita bahas di bab memori utama nanti ya. Tapi kemarin itu sudah sempat kita singgung ECC itu. Betul ya. Ya. Nah, kalau yang satu non, yang satu ECC itu bisa menyebabkan masalah. Ya, artinya nanti malah nggak muncul tampilan di layar, atau dia nggak mau jalan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, walaupun sama yang lainnya, ECC-nya sama, atau mungkin dua-duanya non ECC ya. Nah, tapi di situ nilai CL-nya, ini CL, nah ini kas latensi berbeda. Ya, misalnya yang satu itu CL-nya itu 5, yang satunya lagi 6 gitu. Ah, itu nggak bisa. Ya. Nah, CL itu cas latensi apa? Itu nanti di bahasan khusus mengenai memori utama. Jadi paham ya di sini ya? Paham ya. Kemudian yang ditanyakan tadi, apa arti MHZ yang tertulis di sini, begitu ya? Iya, betul ya. Ini adalah kecepatan busnya, kecepatan efektif.
Bus efektif. Iya, bus efektif. Kecepatannya segini. Jadi frekuensinya ini, ya. Jadi ini bus efektif. Ingat, ya. Iya, iya. Kalau kayak begini, sebetulnya bus hasilnya berapa? Lah itu ada nanti ya. Iya, iya. Nggak usah saya jelaskan di sini. Nanti akan rumit, ya. Iya. Tapi ini adalah bus efektifnya. Ya. Intinya kalau lebih tinggi lebih bagus ya kalau kompatibel. Ya, iya, lebih cepat untuk mempengaruhi bandwidth-nya nanti. Tahu nggak ini berapa nilai bandwidth-nya kalau 1600? Wah, belum tahu. Kemarin sudah sempat kita bahas sedikit ya. Iya, iya. Kalau untuk mengetahui bandwidth-nya, kalikan saja ini ya. Itu dengan angka 8, gitu. Kenapa 8? Karena ini 64 bit tipenya. Iya. Contoh, kalau ini bandwidth-nya berapa ini bandwidth-nya? Bandwidth-nya adalah 1600 kali 8, ini berarti berapa ini? 12.800 ya? Oh, betul. Nah. Kan tertulis itu yang di memori. Iya. Di modulnya. Betul. Ini Mbps. Nah, begini. Biasanya kalau di memori, selain ada tulisan ini, kadang-kadang ditulis dengan gini. PC3 ya. Bener-bener ya. 12.800. Lah, kalau ini ada tulisan PC kayak begini, berarti ini adalah nilai bandwidth-nya. Oh. Artinya memori PC3 12.800 itu sama saja dengan DDR3 1600 MHz. Iya, iya. Nama lain ini, kalau ini nama resmi ya, kalau ini nama modul. Maksudnya nama yang biasa digunakan di pasaran. Iya, iya. Ya. Jadi kalau di ilmiah biasanya ditulis ini gitu. Kadang-kadang dalam satu modul memori begini ditulis dua-duanya, ini dan ini. Kadang-kadang tidak, cuma satu ini aja gitu. Kadang-kadang cuma ini saja gitu. Jadi kita perlu ketahui ini agar nanti tidak salah sangka ya. Tidak bersuudzon gitu ya. Betul. Jadi sebetulnya kode ini dengan ini adalah sama. Oh, iya, iya, iya. Bagaimana? Sangat jelas, sayang. Ya. Ingat ya. Itu tadi omongan dari Sunan Joko kali ya, bukan Kalijaga. Ya, oke. Terima kasih Sunan Blangkon. Ya, sampai jumpa pada sesi berikutnya. Oke, yang